Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Aziz yang merupakan adik dari korban Azwar dan juga tante atau bibi dari Azwar yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Aziz, Bu Nur, terima kasih sudah bergabung di NTV Morning hari ini. Tentu kami pertama mengucapkan turut berbelasungkawa atas kematian dari Azwar di Kamboja, dan kami ingin mengetahui secara pasti kepada Pak Aziz dan juga Bu Nur, kapan sebetulnya Anda mendengar berita Azwar tewas di Kamboja? Kami mendengar berita tentang kematian Bang Azwar pada tanggal 13 Juni, Bu. Jam 8 pagi. 13 Juni jam 8 pagi, tahunya dari siapa, Pak Aziz? Dari KBRI, Bu. Dari KBRI. Waktu itu pertama kali mendengar berita dari KBRI, apa yang Pak Aziz dan juga Bu Nur lakukan? Kami langsung melakukan pengecekan ke imigrasi untuk memastikan bahwasannya apa benar itu bernama Azwar yang telah meninggal dunia. Pihak imigrasi daerah atau seperti apa, Pak Aziz? Pihak imigrasi daerah. Iya, artinya langsung terkonfirmasi bahwa benar berita yang disampaikan oleh KBRI itu adalah anggota keluarga dari Pak Aziz dan juga Bu Nur. Iya, Bu. Ya. Terakhir komunikasi dengan korban kapan, Bu Nur? Bu Nur dulu mungkin? Di tanggal 7 Juni, Bu, jam 7 malam. 7 Juni jam 7 malam, artinya ada selisih kurang lebih 6 hari gitu ya sebelum mendapatkan kabar bahwa korban meninggal dunia. Kalau dari Pak Aziz, komunikasi terakhir dengan korban kapan, Pak Aziz? Sama juga, Bu, 7 Juni, Bu, jam 7 malam juga, Bu. Oke, dari sejak tanggal 7 sampai tanggal 13 artinya tidak ada komunikasi sama sekali? Tidak ada, Bu. Oke, kami juga melihat ada video tadi di paket atau berita pengantar, itu bisa diceritakan mungkin itu video apakah, dikirimkan kepada keluarga kah, atau mungkin video yang memang beredar di media sosial? Itu video yang beredar di media sosial. Oke, bukan dikirimkan kepada keluarga, Bu Nur? Iya. Oh, oke. Di mana Bu Nur melihat video itu? Apakah memang mengetahui pada saat itu sudah viral, ataukah memang sudah melihat sebelumnya mungkin dari kerabat? Sesudahnya udah sempat viral, Bu, baru kami mendapatkan video itu, Bu, dari salah satu konten kreator juga, Bu. Oke. Terakhir berkomunikasi di tanggal 7 Juni, ada yang dicurigai tidak? Mungkin gelagat atau cara berkomunikasi dari Azwar mungkin, ada yang kira-kira aneh gitu mungkin? Ada, Bu. Karena setiap kali dia nelpon kepada kami, ada yang ngawal, Bu. Jadi dia ngomongnya nggak seperti biasanya. Oke, ada yang mengawal, berapa orang, Bu? Sekitar 2 orang ya. 2 orang. Itu terlihat, maksudnya video call kah, kemudian terlihat 2 orang di belakang, atau seperti apa? Apakah mungkin itu diakui Azwar sebagai teman, kerabat kerja, atau seperti apa? Tidak terlihat, Bu, wajahnya, cuman dia terdengar suara. Dan diakui itu sebagai bos-bosnya yang di sana. Oke. Kalau boleh tahu, komunikasi terakhir dengan korban di Kamboja, Azwar di Kamboja ini bekerjanya sebagai apa, Bu Nur, Pak Aziz? Scammer, Bu. Mohon maaf? Sebagai scammer, Bu. Sebagai scammer. Oh, artinya Azwar sendiri mengaku bahwa ia bekerja sebagai scammer? Iya, Bu. Bukan, tapi pada saat berangkat diiming-imingnya sebagai apa? Apakah benar memang sebelum berangkat ke Kamboja ini sudah diberitahu bahwa Azwar ini akan bekerja sebagai scammer kah? Atau mungkin dari sebelumnya mengatakan mungkin kerja di hotel misalnya, contoh-contoh seperti itu? Sebagai penyanyi di Malaysia di KPKP, Bu. Oh, dijanjikan untuk menjadi penyanyi di Malaysia? Iya, Bu. Oke. Sudah berapa lama Bu Nur, Pak Aziz, Azwar di Kamboja? Kami dapat kabar Azwar di Kamboja setelah 1 bulan keberangkatan dari rumah, Bu. Oh, 1 bulan keberangkatan dari rumah. Artinya tidak sama sekali ke Malaysia ya?
itu ke Malaysia dulu nggak, Den? Tidak, Bu. Oh, oke. Berarti dari Indonesia langsung ke Kamboja gitu ya? Iya, Bu. Oh, Azwar berangkat sendirian atau dengan kerabat, teman-teman atau seperti apa, Bu? Kami nggak mengetahui keberangkatannya, Bu, karena Oh, Azwar ini nggak pernah memberitahu kepada keluarga kalau dia mau berangkat ke Malaysia oke. pada saat itu. Oke. Artinya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu ya? Tidak, Bu. Oke. Saat berkomunikasi terakhir dengan Azwar, ada permintaan khusus nggak yang Azwar sampaikan gitu kepada pihak keluarga? Ya, ada. Dia menelepon kami meminta tebusan uang denda 40 juta untuk dia pulang ke Indonesia, Bu. Cuma kami tidak mempunyai uang sebesar 40 juta. Lalu kami meminta kurang lah kepada bosnya tadi, karena kan bosnya yang sempat ngomong sama adik ya, Bu, ya, sama Ajis ya. Katanya ya udah kalau nggak ada 40, 15 juta pun nggak apa-apa, nanti saya pulangkan, saya jamin abang kamu pulang ke Indonesia, katanya gitu, Bu. Oke. Bisa kamu pantau, katanya gitu, Bu. Oke. Jadi di tanggal 7 Juni kemarin, jam 7 malam, kami kirim sebesar 15 juta, Bu. Ada 5 menit kami mengirimkan uang tersebut, hilang kontak, handphonenya langsung mati. Oke. Sampai kami mendapatkan kabar di tanggal 13 Juni dari pihak KBRI, kalau bahwasannya anak kami Azwar telah meninggal dunia dengan cara melompat dari gedung lantai 3. Baik. Tentu mendengar kabar ini kami pun turut berbelasungkawa terhadap keluarga dari Azwar, Bu Nur dan juga Pak Aziz. Tentu ini merupakan hal yang tidak disangka-sangka, tidak diduga, kemudian terjadi kepada keluarga Ananda Azwar gitu. Tentu kami turut berbelasungkawa. Kami juga ingin mengetahui Bu Nur dan juga Pak Aziz, proses pemulangan jenazah sendiri seperti apa update-nya? Ada mungkin perkembangan terkini soal ini? Kalau pemulangan jenazahnya, Bu, masih dalam penyidikan masih dalam penyidikan polisi KBRI, di BAP ya. Oke. Sudah di BAP, Bu. Artinya belum ada informasi soal kepulangan jenazah? Belum, Bu, belum. Oke, sampai saat ini karena memang masih dalam proses penyelidikan, demikian? Iya, Bu, iya. Oke, baik. Kami sekali lagi turut berbelasungkawa Bu Nur dan juga Pak Aziz, dan tentu harapan kita bahwa Ananda Azwar akan kembali ke Indonesia, bertemu juga dengan keluarga sebelum akhirnya dimakamkan. Terima kasih banyak Bu Nur dan juga Pak Aziz sudah bergabung di NTV Morning. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan juga kabar-kabar seperti ini bisa terus kami kabarkan sehingga masyarakat pun akan lebih aware soal janji-janji yang mungkin diberikan oleh para penyedia jasa layanan bekerja di luar negeri. Kemudian juga bisa jadi pelajaran juga untuk masyarakat. Terima kasih sekali lagi Bu Nur dan juga Pak Aziz sudah bergabung di NTV Morning. Salam sehat.